Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita mulai dari pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih setia dan perkenanan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita duduk dan saat teduh sejenak. Nats panggilan hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 16. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan, Tuhan yang perkasa, karena di dalam Dialah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Mari kita nyanyikan Allah perkasa. Lebih bersemangat sambil bertepuk tangan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, aku ragu, karena tinggal dalam-Mu. Dengan imanku ku berseru. Teman-teman, janganlah kita takut dan janganlah kita khawatir, karena Allah akan ada bersama dengan kita. Allah beserta kita. Immanuel. Bapakku datang. Dan berserah, ku nyatakan
Ya, teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini, uh, untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bantulah kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, siapkanlah hati kami ya Tuhan, dan bantulah hamba-Mu yang akan beritakan berita firman-Mu, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan juga kiranya firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi rema di dalam kehidupan setiap anak-anak remaja yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman Rest Generation, kenalkan nama Koko adalah Stefanus Julius Saputra. Saat ini Koko sedang praktek 1 tahun di GII Cicadas. Salam kenal ya. Nah teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sedang sedih, sedang senang, bahagia, atau sedang gegana, ya, gelisah, galau, merana gitu ya? Karena mungkin bosan, karena aktivitas di rumah, kuliah online, sekolah online, dan juga ibadah online gitu ya. Yang membuat kita nggak ada hiburan sama sekali. Nah, bagaimanapun keadaan teman-teman sekarang saat ini, Koko harap kita masih tetap semangat mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita saat ini sedang menghadapi namanya tantangan zaman, gitu ya. Di mana perkembangan teknologi semakin pesat dan semuanya mempermudah kehidupan kita. Nah, perkembangan teknologi ini memang memberikan dampak yang positif, namun juga ada dampak-dampak negatif yang ia berikan. Seperti halnya, semua serba instan yang membuat kita menjadi konsumtif dan egosentris. Lalu mudahnya mengakses situs-situs porno. Kebenaran menjadi relatif. Yang menurut Koko benar, belum tentu menurut teman-teman benar. Yang menurut teman-teman benar, belum tentu menurut Koko benar, gitu ya. Lalu banyak sekali kita menemukan berita-berita hoax di media-media sosial dan juga menimbulkan toxic relationship, di mana ketika mungkin kita kumpul keluarga atau mungkin lagi nongki-nongki dengan teman-teman kita, kita fokus dengan handphone kita sehingga tidak menjalin relasi dengan rekan-rekan ataupun keluarga kita gitu ya teman-teman. Nah ada lagi juga efek negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi saat ini, yaitu banyak sekali kalau misalkan teman-teman lihat di media sosial saat ini banyak sekali orang-orang yang menyebarkan unsur-unsur SARA dan juga unsur-unsur LGBT. Nah ini adalah namanya tantangan zaman yang saat ini kita hadapi. Lalu bagaimana tindakan kita sebagai remaja-remaja Kristen dalam menghadapi tantangan zaman pada saat ini? Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema yaitu A Man of Wisdom, yang terambil dari Matius 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Nah, Koko akan membacakan bagi teman-teman sekalian ya, Matius 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. LAI memberi judul Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu ke majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, teman-teman sekalian, ayat yang telah kita baca tadi merupakan perikop sambungan daripada perikop sebelumnya, di mana Matius 10 itu dibuka atau diawali dengan Tuhan Yesus memanggil dan memilih ke-12 muridnya untuk memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan juga melenyapkan sakit penyakit serta kelemahan. Lalu pada bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-5 sampai yang ke-15, menceritakan pengutusan mereka dan bagaimana mereka menjalankan tugas ilahi yang Tuhan berikan. Nah, lalu kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu bagian yang kita renungkan pada saat ini, yaitu ayat yang ke-16 sampai yang ke-33, yang menekankan pesan dan peringatan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya bahwa mereka akan menghadapi namanya penganiayaan, yang bahkan akan mengancam nyawa mereka.
Nah teman-teman, menarik sekali jikalau kita membaca gitu ya di ayat yang ke-16 sampai yang ke-33. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya terkesan sedikit aneh begitu ya. Mungkin tidak masuk di dalam logika kita. Bagaimana mungkin seekor domba dapat berjalan atau dapat berada di tengah-tengah serigala. Nah coba teman-teman bayangkan gitu ya. Satu ekor serigala saja berada di tengah-tengah kawanan domba, sudah pasti domba itu akan kocar-kacir, domba itu pasti akan lari. Dan sudah pasti ada satu atau mungkin ada beberapa korban dari domba-domba tersebut yang tercabik-cabik oleh serigala. Lalu bagaimana domba ini bisa bertahan di tengah-tengah serigala gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan murid-murid seperti domba di tengah-tengah serigala. Lalu bagaimana caranya murid-murid ini dapat bertahan menghadapi serigala-serigala yang ada di sekitar mereka. Nah teman-teman sekalian, dari perumpamaan yang sederhana ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk dapat bersandar penuh dan menjadikan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya dan menjadikan kota benteng perlindungan bagi mereka. Tuhan tahu bahwa para murid-murid ini tidak akan bisa bertahan melawan serigala-serigala itu. Tuhan tahu para murid-murid ini lemah. Oleh sebab itu Tuhan memberikan penyertaannya dan pemeliharaannya. Nah, kita dapat melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam ayat yang ke-19, 20 dan ayat yang ke-28 sampai ke-30. Nah, Koko akan membacakannya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dia yang berkata-kata di dalam kamu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Nah dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak menyingkirkan serigala-serigala itu. Tuhan tidak melenyapkan kawanan-kawanan serigala itu. Para kawanan serigala itu tetap ada di tengah-tengah murid-murid. Tapi Tuhan memberikan janji penyertaan, janji pemeliharaan, dan kemenangan kepada setiap murid-murid yang tetap setia sampai akhir. Nah itulah tantangan-tantangan zaman yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan ya, pada waktu itu. Mereka harus menghadapi serigala-serigala yang pada waktu itu, yaitu adalah para ahli Taurat, orang Farisi, dan mahkamah agama yang akan menangkap mereka dan menyesahkan mereka. Nah, apakah serigala-serigala itu sudah tiada pada saat ini? Tentu tidak teman-teman. Serigala-serigala itu tentu masih ada sampai saat ini. Dan kita sebagai orang percaya adalah domba-domba Allah yang Allah utus di tengah-tengah serigala itu. Lalu apa sih serigala-serigala atau siapa sih serigala-serigala yang sedang kita hadapi saat ini? Seperti yang Koko katakan di pendahuluan awal tadi, serigala-serigala itu adalah tantangan zaman yang saat ini kita sedang hadapi. Yaitu bagaimana kita suka ikut-ikutan gitu ya, terus kebenaran menjadi relatif. Lalu hoax yang beredar, mudahnya mengakses video-video porno, toxic relationship, kemunafikan zaman now, unsur SARA dan LGBT yang mudah sekali kita temukan di sosmed. Serigala-serigala ini bisa membuat kita kehilangan harapan dan akhirnya kita menjadi jenuh dengan kehidupan kita. Nah lalu bagaimana kita dapat menang? Atau mampukah kita bertahan? Bagaimana caranya kita melawan serigala-serigala itu? Yang pertama teman-teman, dari ayat yang telah kita baca, bagaimana cara kita dapat bertahan? Yang pertama adalah gunakan equipment yang Tuhan berikan. Gunakan perlengkapan yang Tuhan berikan. Nah, sama seperti ketika kita main game Mobile Legends gitu ya. Equipment sangat penting untuk memperkuat hero yang kita mainkan. Jika kita tidak menggunakan equipment sama sekali, maka hero kita itu mudah sekali untuk diserang dan mudah sekali untuk mati. Nah, Allah juga memberikan kita equipment untuk kita dapat melawan serigala-serigala zaman now ini. Apa equipment yang Tuhan berikan? Equipment itu adalah Roh Kudus dan hikmat. Jadi kita dapat melihatnya di ayat yang ke-16 bahwa Tuhan memberikan perintah kepada para muridnya dan juga kepada kita saat ini agar kita bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu di ayat yang ke-20 juga Tuhan mengatakan
bagaimana Ia juga memberikan rohnya kepada orang-orang percaya untuk dapat membantu kita menang melawan serigala-serigala zaman now ini. Nah, orang-orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan mencontek gitu ya. Terlebih lagi kalau misalkan saat ini kita sedang online gitu ya, mudah sekali kita untuk mencontek ya. Mudah sekali kita untuk bekerja sama dengan teman-teman kita untuk mendapatkan jawaban. Nah, seringkali kita tidak asing dengan hal tersebut. Dan juga mungkin kita juga menghadapi situasi di mana kita dimintai jawaban oleh teman-teman kita gitu ya. Kita dimintai jawaban oleh teman-teman kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman memberikan jawaban itu atau tidak memberikan jawaban itu? Jikalau teman-teman memberikan jawaban itu, maka teman-teman sama seperti serigala-serigala yang akan menerkam kita. Jikalau kita tidak memberikan jawaban itu, maka kita yang akan siap-siap diterkam oleh serigala-serigala itu. Nah, pada waktu Koko masih studi waktu itu, Koko juga diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Koko dimintai oleh teman Koko untuk jawaban gitu ya, dimintai jawaban oleh teman Koko. Dan Koko menolak akan hal tersebut. Dan teman Koko mengajak teman-teman lainnya untuk menghindar dari Koko gitu ya, menjauhi Koko gitu, ibarat kata seperti itu. Dan mereka mengatakan Koko itu pelit gitu. Koko itu pelit, tidak mau bekerja sama dengan mereka. Nah, akhirnya mereka juga menghindar dari Koko dan juga tidak mau membantu Koko ketika Koko lagi kesulitan pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, Koko pada saat itu tidak membenci mereka. Koko tetap mengasihi mereka, Koko mengajak mereka untuk bekerja sama, belajar bareng gitu ya, untuk dapat belajar bersama-sama agar mendapatkan hasil yang baik pada ujian berikutnya. Nah, teman-teman, itulah contoh bagaimana orang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah orang-orang yang mampu berani tampil berbeda demi kebenaran dan mampu atau sanggup membuat lawannya menjadi seorang kawan. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman mau menggunakan equipment yang Tuhan berikan atau teman-teman malah ingin menjadi sama seperti serigala-serigala itu agar teman-teman aman gitu ya, banyak teman. Itu adalah pilihan teman-teman. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita dapat bertahan dan bagaimana cara kita dapat menang melawan serigala-serigala itu adalah berserah kepada Tuhan. Equipment yang Tuhan sediakan gitu ya, atau perlengkapan yang Tuhan sediakan dapat kita gunakan dan dapat kita pakai jika kita berserah kepada Tuhan. Oleh sebab hikmat atau kebijaksanaan kita tidak akan sempurna jikalau kita tidak dekat kepada sumber sang pemberi hikmat. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, teman-teman, di sini kita dapat melihat bahwa orang yang penuh atau hikmat yang sempurna adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jikalau kita ingin mendapatkan hikmat yang sempurna, kita harus dekat akan Tuhan. Sama seperti tablet yang Koko gunakan saat ini gitu ya. Tablet ini mungkin bisa digunakan. Namun jikalau tidak ada sumber listrik gitu ya, atau tidak dekat dengan chargernya, maka tablet ini tidak akan sempurna atau tidak akan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Namun jikalau tablet ini dekat dengan sumber listrik atau chargernya, maka tablet ini dapat digunakan dalam waktu yang lama. Demikian juga hikmat kita. Hikmat kita yang diberikan oleh Tuhan dapat bertahan, mungkin dapat kita gunakan gitu ya, dan dapat bertahan jikalau kita dekat dengan Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita gunakan dengan baik, dapat kita gunakan dengan sempurna jikalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, sebagai domba Allah sudah seharusnya kita berserah kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus, untuk menghadapi serigala-serigala zaman now ini. Kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita sendiri untuk menghadapi serigala-serigala zaman now ini. Karena hikmat kita tidaklah sempurna. Melainkan jikalau kita berserah kepada Tuhan Yesus, maka hikmat kita disempurnakan olehnya melalui Roh Kudus. Kita tidak akan bisa melawan serigala-serigala jikalau kita tidak berserah kepada Gembala Agung kita. Kita pasti akan mati jikalau kita berjalan sendiri. Berserah bukanlah menjadi opsi terakhir, teman-teman. Kalau opsi terakhir itu namanya nyerah, bukan berserah. Tetapi berserah merupakan opsi pertama ketika kita menghadapi tantangan zaman saat ini. Berserah bukan berarti ketika kita
tekan tombol autopilot dan kita duduk-duduk santai gitu ya dan biarkan Tuhan bekerja. Namun berserah adalah bukti aktif gitu ya. Bukti aktif atau kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena kita percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan kita yang terbaik pada waktunya. Berserah juga berarti meminta Tuhan untuk menuntun hari-hari kita dan kita mengandalkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Lalu hal yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk bisa menang atau bertahan di tengah-tengah serigala ini. Yang ketiga ini adalah Tuhan yang memberikan pertolongan. Selain Tuhan memberikan equipment yaitu Roh Kudus dan hikmat kepada kita, Ia juga memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Seekor domba tidak akan dapat menang sendirian melawan kawanan serigala. Seekor domba tidak memiliki alat pertahanan untuk dapat melawan serigala. Oleh sebab itu, tanpa sang gembala agung, seekor domba akan mati tercabik-cabik. Melalui ayat yang ke-28 sampai ke-31, kita dapat melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Ia memelihara kita. Serta segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Oleh sebab itu kita sebagai domba harus berlindung di balik sang gembala. Setia bersamanya. Jika kita setia menuruti firman-Nya dan membaca ketetapannya di dalam Alkitab dan menjalin relasi di dalam doa, maka kita akan mendapatkan kekuatan sampai pada akhirnya. Tuhan telah memberikan janjinya di ayat yang ke-31 sampai 33 bahwa jika kita setia sampai akhir, maka kita akan diberikan kemenangan. Namun jikalau kita menjadi sama dengan serigala atau kalah dengan serigala itu, maka Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-28 secara eksplisit bahwa Dia berkuasa membunuh jiwa dan tubuh di dalam neraka. So teman-teman, menjadi orang yang bijak adalah orang yang tahu bagaimana ia bertindak dan orang yang tahu kepada siapa ia harus berlindung. Ia tahu bahwa ia tidak akan mampu menghadapi atau melawan serigala-serigala zaman now ini tanpa adanya Tuhan. Kamu dan Koko punya potensi untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang domba yang menang. Kenapa? Karena kamu dan Koko adalah domba-domba Allah. Sekalipun kita hanya domba yang tidak memiliki perlindungan, kita tidak memiliki tanduk untuk melawan balik, kita tidak memiliki gigi yang tajam untuk menerkam balik serigala-serigala itu. Namun, jikalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan menang. Dan kita bukanlah domba-domba biasa, melainkan kita adalah domba-domba Allah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Akankah teman-teman apakah teman-teman terjerumus, memilih untuk terjerumus dan kemudian tercabik-cabik oleh serigala itu, atau kamu menjadi seorang yang memberikan pengaruh kepada serigala itu? Pilihan ada di tangan kita, teman-teman, antara mempengaruhi atau dipengaruhi. Pilihlah sekarang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk dapat menjadi seseorang, menjadi domba yang taat akan Engkau, menjadi seorang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan ini dapat menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini.
Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati teman-teman kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus turun ke atas teman-teman sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Arise Generation, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan hingga hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah dan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama akan memasuki semester yang baru, tetap semangat, tetap diingatkan juga untuk teman-teman untuk tetap setia bersaat teduh melalui Arise Daily Devotion. Melalui perenungan ini teman-teman akan semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman juga diingatkan untuk terus mendengarkan akan podcast dari Arise Generation. Kita akan memasuki dalam episode yang kedua. Bersama-sama melalui podcast ini kita akan semakin mengerti dan memahami setiap materi yang akan disampaikan. Teman-teman juga diingatkan untuk terus pantengin dari sosial media Arise Generation. Teman-teman di situ akan mendapatkan berbagai macam informasi. Dan akhirnya teman-teman, happy Sunday, God bless you, Rise Generation, rise for Him.